Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aji Suraji, ketemu lagi di channel YouTube. Kali ini saya akan menjelaskan tentang metode survei kerusakan jalan, di mana salah satu metodenya adalah dengan menggunakan metode PCI, Pavement Condition Index. Ini salah satu metode yang sering dipakai oleh Bina Marga dalam rangka preservasi jalan, karena memang metode ini metode yang cukup standar, mengikuti standar ASTM ASTO Amerika, sehingga hasil dari survei tersebut dapat dipertanggungjawabkan. Simak tayangan berikut ini tentang metode survei PCI. Baiklah, akan saya jelaskan tentang metode survei kondisi jalan, di mana salah satu metode ini yaitu metode PCI atau Pavement Condition Index. Metode survei ini dapat digunakan untuk jalan maupun tempat parkir, baik itu perkerasan aspal maupun kaku. Namun demikian, dalam kesempatan ini saya akan menjelaskan metode survei yang terkait dengan jalan aspal, ya. Pedoman ASTM ini sebagaimana di dalam seri ASTM D6433-07. Jadi inilah metode survei PCI yang memang betul-betul mempunyai tingkat validasi yang cukup bagus, di mana metode surveinya didasarkan kepada ASTM. Nah, lalu bagaimana survei PCI ini? Maka ada berbagai macam istilah-istilah, namun demikian saya tidak akan jelaskan detail tentang cukupnya. Intinya adalah metode survei PCI ini adalah mengkuantifying, jadi mengidentifikasi, mengukur tentang kondisi perkerasan, ya. Ada berbagai istilah, terminologi dan seterusnya. Saya tidak akan jelaskan semuanya, namun demikian ada beberapa hal yang penting tentang istilah-istilah itu, yaitu ada namanya Pavement Condition Rating, tingkat-tingkatan nanti seperti apa, mulai dari yang bagus sampai dengan yang jelek. Kemudian ada istilah namanya Pavement Distress, yaitu kerusakannya seperti apa, jenis-jenis kerusakan maupun tingkat keparahan. Kemudian ada Paving Sample Unit, jadi berapa unit untuk yang disurvei itu mau berapa, mau sepanjang setiap berapa setiap segmennya, dan mau sepanjang berapa ruas yang akan disurvei, ya. Oke, itu. Namun demikian saya akan langsung terkait dengan tadi rating, ya. Jadi bagaimana rating scale dan warna-warnanya seperti apa di dalam metode PCI ini telah dijelaskan seperti ini, ya. Jadi kondisi bagus, kemudian kondisi yang memuaskan, sedang, jelek, sangat jelek, serius, dan gagal atau rusak berat, ya. Ini sudah diskalakan, di mana kalau bagus sekali itu sampai dengan 100, kemudian kalau jelek itu 0, ya, dengan rentang-rentang seperti yang ada di kolom sebelah kiri ini. Nah, inilah skala yang ada di metode PCI. Ada 7 rating scale. Jadi ada 7 tingkatan di sini. Nanti beberapa metode tingkatan memang ada berbeda. Seperti di Bina Marga itu ada 4 tingkatan. Jadi ada yang baik, sedang, rusak ringan, dan rusak berat. Namun demikian ada 4 di Bina Marga. Namun demikian di PCI ada 7. Nanti ada
bagaimana cara mengkonversi di lain sesi akan saya jelaskan ya. Oke, selanjutnya bagaimana cara menggunakan ini? Ada namanya di sini tentang sorry, saya jelaskan dulu. Alat-alat dan seterusnya tidak perlu saya jelaskan. Sampling sampel tadi sudah saya jelaskan. Significance and use tidak perlu saya jelaskan. Saya langsung masuk kepada formulir surveinya, saya jelaskan. Jadi di dalam metode survei PCI untuk jalan beraspal ada 19 jenis kerusakan. Yang pertama ada alligator cracking, kedua bleeding, ketiga block cracking, 4 bumps and sags, 5 corrugation, 6 depression, 7 edge cracking, kemudian 8 ada reflection cracking, kemudian 9 lean and shoulder drop off, 10 long and trans cracking, 11 patching and until cut patching, 12 polish aggregate, 13 pothole, 14 railroad crossing, 15 rating, 16 shoving, 17 slippage and cracking, 18 swelling, dan 19 weathering atau raveling. Nah, formulirnya seperti ini, ada distress severity, jadi tingkat keparahan kerusakan seperti apa, kemudian di kuantitinya seperti apa, kemudian total, dicari density, kemudian dicari deduct value. Ya, ini formulir surveinya, nanti ada cara menghitungnya, dan di lain sesi akan saya jelaskan. Silakan nanti diikuti di sesi yang lain lagi untuk cara menghitung bagaimana menginput data yang ada di form PCI ini ya. Kemudian yang ini adalah untuk kerusakan rigid pavement ya, seperti ini. Sama sekitar 19 kerusakan, tipenya mirip, namun demikian secara detail agak berbeda-beda dikit. Nanti di lain kesempatan akan saya jelaskan. Saya akan stressing di kerusakan yang jalan beraspal ya. Kemudian bagaimana cara menentukan PCI? Di sini ada berbagai macam metode. Gini, cara menghitung nilai PCI. Calculation of PCI for asphalt concrete. Di sini yang perlu dijelaskan, perlu dicermati di poin 9 ini ya. Ada berbagai tahapan di sini, bagaimana cara mengukur di lapangan, total severity-nya seperti apa, kemudian menghitung total quality sampai dengan bagaimana menghitungnya, menentukan deduct value, kemudian menentukan corrected deduct value, selanjutnya adalah menentukan nilai PCI-nya ya. Oke, nah ini ada contohnya di sini bagaimana cara menginput data. Namun demikian kalau hanya begini di PCI juga tidak menjelaskan secara detail, tapi bisa kita pelajari dan di lain kesempatan saya akan memberikan penjelasan lagi dan lebih rinci, ada contoh soalnya. Jadi distress severity ini ditulis 1L, berarti tipe kerusakannya adalah 1, berarti alligator cracking, L berarti low. Ada, jadi kerusakan di PCI itu dibagi menjadi 3, ada high, low, dan medium. L itu low, H itu high, kemudian M nanti ada medium. Kuantitinya dihitung di sini, ditaruh di sini, kemudian di total analisa jumlah dari kuantiti yang di sebelah kiri tadi. Density ini adalah persentase antara kerusakan dengan total segmen. Nah, kemudian menjadi deduct value. Deduct value nanti dilihat di dalam grafik. Di lembar berikutnya nanti akan dijelaskan. Nah, inilah cara mengisi. Saya jelaskan di sini. Jadi sampel areanya adalah 2.500 meter persegi. Kemudian sketsanya lebar jalannya 25 meter,
panjang segmennya adalah 100. Itu yang nanti akan digunakan untuk menghitung density. Jadi membagi dari kerusakan terhadap sampel area, ketemu density di sini ya. Nah, deduct value ini selanjutnya akan diolah sedemikian rupa. Nah, di dalam pengolahan deduct value tadi ada suatu nilai yang namanya M, bisa dicari dengan menggunakan rumus ini, 1 plus 9 per 98 dikalikan 100 min maksimum deduct value, atau menggunakan grafik ini. Boleh, yang tertinggi deduct value-nya berapa, maka akan ketemu number of deduct value. Ya. Oke, selanjutnya di sini ini adalah contoh cara mengisinya, ya. Contoh cara mengisi di mana M itu dihitung dengan rumus yang tadi ketemu 7,9, ini berarti kurang dari 8. Kalau dibulatkan 8, berarti kurang, sehingga utuhnya itu ada 7, mempunyai nilai sisa 0,9, sehingga di sini untuk kotak yang paling akhir bukan ditulis 5,8, tetapi dikalikan 0,9 sehingga ketemu 4,8. Nah, ini yang agak rumit, nanti di lain kesempatan akan dijelaskan. Oke, jadi deduct value ini diisi berdasarkan cara perhitungan yang tabel di atas tadi, diurutkan dari yang terbesar sampai dengan yang terkecil, sampai kemudian yang paling akhir ini mempunyai nilai M berapa, kemudian dikoreksi sebesar 0,9. Setelah itu dicari totalnya, kemudian I ini, berarti ini ada berapa kotak yang utuh, di sini ada 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, berarti Q-nya 8. Kemudian ini yang utuh adalah 7, karena yang di sini sudah tidak diisi lagi, ini nanti dibuat matriks diagonal, di mana sisanya diisi dengan angka 2, sehingga Q-nya itu menjadi hanya 7, di bawahnya 6, dan seterusnya. Nah, kemudian CDV, expected deduct value, itu dicari berdasarkan rumus, menggunakan grafik, menggunakan grafik bukan rumus, total deduct value-nya berapa, kemudian, totalnya di sini berapa, Q-nya berapa, maka akan bisa dicari nilai CDV. Nah, oke, dengan cara yang sama, baris demi baris diselesaikan semuanya. Setelah itu, dicari berapa nilai CDV-nya yang maksimum. Jadi kolom yang di sini dicari yang maksimal. Berapa maksimalnya? Dari sederetan ke bawah ini yang terbesar adalah 51. Sehingga maksimumnya adalah 51, maka PCI dihitung dengan rumus 100 min maksimum corrected deduct value. Sehingga 100 dikurangi 51 ketemu 49. 49 ini kalau dilihat dari skala rating PCI berarti masuk dalam kategori fair atau sedang atau rusak sedang. Oke, inilah cara mencari PCI sebagaimana yang dijelaskan di dalam buku pedoman metode PCI ini. Oke. Kemudian di bagian bawah-bawah ini ada cara menghitung untuk yang perkerasan kaku, saya lewati saja. Saya akan jelaskan untuk bagaimana melihat kondisi kerusakan. Itu dibedakan, ada namanya high, low, dan medium. Contohnya bleeding. Bleeding ini jadi aspalnya itu meleleh, maka ada kategorinya, cara menjelaskannya. Jadi severity levelnya ada low, medium, dan high. Disebut low, ini indikasinya apabila aspal itu tidak lengket kepada sepatu atau pada kendaraan. Itu ya, itu disebut low. Tapi kalau itu medium, itu aspal ini lengket, tapi hanya beberapa saat saja. Di sini disebutkan beberapa minggu. Namun demikian disebut high kalau seandainya aspal itu lengket pada sepatu ataupun kendaraan itu beberapa minggu, artinya lama. Beberapa itu berarti lebih dari 2, berarti bisa 3 minggu, bisa 1 bulan. Nah, ini cara mengidentifikasi setiap jenis kerusakan. Jadi setiap tipe kerusakan itu diidentifikasi
high, low, dan medium, berbeda-beda. Cara mengukurnya juga berbeda-beda, kuantitinya, panjang dan lebarnya diukur di sini untuk dimasukkan di dalam formulir survei tadi. Jadi menggunakan dimensinya seperti apa. Perlu diingat, setiap tipe kerusakan itu berbeda-beda cara mengukurnya. Memang secara umum adalah panjang dan lebar atau luas ya. Tetapi ada kerusakan yang cara mengukurnya pakai kedalaman, contohnya lubang. Itu ada kedalamannya. Oke, baik. Lanjut. Nah, ini contoh-contoh jenis kerusakan dan cara mengukurnya ada di dalam buku pedoman ASTM. Namun demikian saya akan masuk di bagian bawah lampiran untuk menghitung corrected deduct value. Oke, jadi di bagian X3 ini ada X3 di mana judulnya deduct value curve for aspal. Jadi bagaimana menentukan deduct value ada di sini. Contohnya, jadi kalau alligator cracking, ini deduct value-nya seperti apa? High, low. Nah, selanjutnya tahap terakhir di dalam penentuan proses perhitungan survei, bagaimana yaitu cara menentukan corrected deduct value atau CDV. CDV ini diperoleh dari di sini ada sumbu X adalah total deduct value, kemudian yang sumbu Y adalah deduct value, kemudian kurva garis ini adalah nilai Q, ada Q1, Q2, Q3 dan seterusnya tergantung dari tabel. Nah, total tadi yang tabel tentang total deduct value berapa, kemudian mempunyai nilai Q berapa, ditarik ke kanan, ketemu corrected deduct value. Ya, ini nanti deduct value akan digunakan untuk menghitung berapa corrected deduct value yang tertinggi. Yang tertinggi nanti akan menentukan nilai BCI, di mana BCI adalah 100 min maximum deduct value. Ya, oke, itu ya tentang cara menghitung CDV sampai dengan BCI. Ya, demikianlah tadi penjelasan tentang metode survei kondisi jalan, di mana di dalam sesi ini saya menjelaskan tentang survei kondisi jalan untuk jalan aspal ya. Untuk sesi-sesi yang lain saya akan menjelaskan tentang untuk jalan kaku maupun metode-metode perhitungan yang lebih detail lagi. Silakan Anda ikuti untuk tayangan-tayangan di YouTube berikutnya. Sekian, terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.